Oke teman-teman, sebelum gua tidur, ini gua mau kasih tutor. Ada 3 tahapan akun, cara terapi akun yang benar-benar sesuai gitu. Dari segi dari pemula lah ibaratnya, dari awal gitu. Jadi akun dari awal sampai akun gacor ya. Untuk pertama akun yang paling apa paling gagu ya, paling budek, paling mati suri gitu. Jadi untuk terapi awalnya emang itu akun harus dikenal sistem dulu ya. Jadi akun itu emang harus di terapi khusus gitu, supaya akun itu bisa bunyi gitu. Biasanya kan akun budek itu cuma sehari sekali, sehari 2 kali, itu udah parah banget ya. Jadi akun kayak gitu itu emang menurut gua sih emang harus di loss dulu gitu. Nyalain semua layanan, biarin apapun yang masuk. Ketika udah ada histori, ketika udah ada riwayat, nah itu udah mulai dikenal sama sistemnya. Meskipun sehari sekali gitu ya, pokoknya coba terus. Apalagi terapinya itu mulainya dari jam-jam bagus ya, jamnya bagus tuh jam-jam pagi subuh itu jam-jam bagus. Terus di jam-jam sibuk sore tuh juga jam-jam bagus gitu. Tapi kalau jam-jam ngalong menurut gua jangan deh. Karena zaman sekarang nih, kondisi sekarang itu yang ngalong bukan cuman yang akun budak, bahkan akun-akun yang gacor pun juga ikut-ikutan ngalong gitu. Jadi orderan udah menipis, saingannya sama akun-akun yang gacor itu bakal ngebuang-buang waktu banget gitu, bakal sia-sia. Bukan cuman 1-2 orang yang udah ngalamin kayak gitu, banyak akun budak ikut-ikutan ngalong, ujung-ujungnya dari penonton doang gitu. Itu kurang efektif kalau menurut gua ya. Paling efektif ya itu, kalau pengen main goret gitu ya, ya maunya keluarnya subuh gitu, itu paling efektif, sama jam-jam sibuk sore itu paling efektif ya. Kalau mau main gosen ya di spot langsung. Kalau untuk Jabodetabek sendiri itu adanya di ya daerah Glodok, daerah Jelambar, daerah barat lah ya. Biasanya daerah sono dipaksa buat bunyi ya. Kalau untuk masih rumah pinggiran ya mau nggak mau, suka nggak suka, emang harus kita modal dulu ya kalau mau enak. Namanya juga usaha kan, modal tenaga, modal materi, modal waktu, nah itu harus diperlukan gitu. Gimana kita mau dapat apa sesuatu yang lebih kalau kita nggak mau usaha yang lebih gitu ya. Nah itu untuk cara-cara yang paling efektif seperti itu. Jadi biar masuk aja dulu ya, terapi selama sebulan lah, biarin aja gitu, ikutin aja gitu. Jangan mudah putus asa. Pokoknya mau mandi nyalain, ini nyalain, makan nyalain gitu. Bahkan kalau sholat pun kadang-kadang masih ada dinyalain, nggak apa-apa, yang penting di silent, ataupun style style yang sekiranya nggak urgent gitu, kayak kayak apa, goret dimatiin biar masuk GoFood atau masuk yang lainnya gosen gitu kan. Jadi kan kita masih nggak terburu-buru banget gitu ya. Nah, untuk terapi yang kedua, kalau misalkan akun itu udah diterapi, udah mulai dikenal sistem, udah mulai jalani, udah mulai ada pemasukan lumayan gitu ya. Mungkin 10 sampai 15 strip, atau syukur-syukur 15 strip sampai 20 strip per hari gitu kan. Nah, itu akun tinggal kita pilih layanan. Mau sukanya yang mana, kita tetap diperhatikan ya, trip sama pendapatannya itu jangan sampai kebobolan gitu ya. Maksudnya jangan sampai berkurang gitu. Itu bisa diakumulasi secara harian, bisa diakumulasi secara mingguan gitu. Jadi untuk trip sama penghasilannya, pendapatannya itu tetap harus diperhatikan ketika kita memilih layanan. Pada saat memilih layanan, kalau siang itu kan masih bisa pakai fitur layanan, masih enak ya. Kalau misalkan kita maunya layanan goret ya, yang lain dipaksa buat matiin dulu gitu. Kalau misalkan emang goretnya belum kuat, gak apa-apa buka lagi gitu.
Jadi jangan cuman ngandelin satu layanan yang emang kita belum punya history gitu. Misalkan kalau kita udah punya historinya enak tuh, tinggal pilih layanan, tinggal kuatin lagi pondasinya gitu. Cuman kalau belum punya history ya kita juga harus main triknya dulu nih. Jam-jam yang kita mau layanan itu di jam-jam berapa, ramenya di mana. Nah, kita harus standby tuh di situ tuh. Gitu. Ya untuk masalah waktu sendiri ya emang overtime. Overtime itu perlu. Ya gimana kita mau dapat banyak kalau kita pengennya waktunya singkat gitu. Karena namanya orang terapi itu kan nggak bisa singkat, nggak bisa instan. Pasti butuh waktu, butuh kesabaran yang ekstra gitu. Oke. Kalau untuk akun yang udah gacor nih yang ketiga nih ya, kalau udah akun udah mulai stabil ya, pendapatan udah 2,5 300 setiap harinya, nah itu udah mulai terlihat gacor. Nah baru kita mainkan argo gitu ya. Jadi ketika kita milih layanan itu jangan perhatikan argo ya, kita langsung apa maksudnya fokus di layanan dulu. Ketika pondasinya udah kuat, udah gacor, nah baru kita mainkan argo. Ketika mainkan argo tetap dengan pola yang sama yang kedua tadi, tetap perhatikan trip, tetap perhatikan apa namanya pendapatan kita gitu ya, jangan sampai drop. Itu yang kalau nyungsep lagi ntar ngulang lagi gitu. Jadi kalau akun belum kuat, kalau akun masih menguatin, bikin pondasinya belum kuat, kita udah milih argo, yakin 80% itu pasti bakal nyungsep. Hati-hati gitu. Makanya kita harus pintar-pintar memainkan, mengolah akun di lapangan tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Ya emang suka nggak suka, mau nggak mau ya. Emang waktu, tenaga, kesabaran, materi, ya emang kita harus modal gitu loh, teman-teman. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja, mentang-mentang kita mitra berarti gue bukan karyawan, gue mitra jadi gue bebas, ya seperti itu. Soalnya apa? Soalnya kita bersaing dengan ribuan driver gitu loh. Gimana kita mau bisa ngangkat kalau misalkan kita mementingkan ego sendiri gitu. Kita egois nih, dapat orderan gak enak dikit, kedumel, terus main cancel, nggak suka lewatin gini-gini ya, itu apa mentalnya masih lemah gitu ya teman-teman ya. Ya gue cuman bisa ngasih saran kayak gitu doang, dan itu yang gue lakuin dari dulu ke dulu gitu kan. Ketika kita udah gacor ya kita bebas memilih gitu, mau main long trip bisa, main ini bisa, main itu bisa gitu. Itu syaratnya apa ya? Syaratnya akun harus gacor dulu gitu. Kita kadang-kadang belum gacor aja udah banyak tingkahnya, udah banyak maunya. Nanti ketika nyungsep bingung lagi, terapi lagi dari awal lagi. Itu kan menyusahkan diri sendiri namanya. Gitu. Jadi nggak usah ngeliat orang lain lah gitu. Kita belajar mengalahkan ego kita sendiri dulu gitu. Jadi kalau kita meniru orang lain, ya kita bakal kalah sendiri. Contohnya gini, maksudnya misalkan kalau teman-teman mau nyontoh kayak saya ya, contoh yang ininya aja, bukan contoh perilakunya, contoh ininya itu. Karena setiap akun itu yang tahu itu ya jokinya sendiri, ya kita sendiri yang ngejalaninya. Bagaimana kita apa eh ya bagaimana kita bisa mengolah itu sendiri, kita yang tahu nih habis ini dapat apa, perjalanannya kayak gimana, historinya kayak gimana, kayak gitu kita sendiri yang tahu itu teman-teman ya. Oke, itu untuk tutorial singkat dari gua ya.
mudah-mudahan paham ya. Kalau misalkan nggak paham ya boleh komen gitu. Dan gua sendiri ini alhamdulillah ya, ini gua tutup nih. Meskipun bulan ini gua gagal 1000 trip, tapi alhamdulillah masih kena 12.000. Oke, insya Allah bulan depan gue bakal ngebolang lagi ya, main campur long sama campur under paling ya. Oke, selamat malam teman-teman.